Franchise atau waralaba. Anggota kelompok: Ahmad Saifi Haidar, Cici Anggraini, Penny Febrianti. Agenda, definisi, klasifikasi, hubungan, manfaat, evaluasi perjanjian, biaya awal dan perpanjangan franchise, fasilitas dan lokasi, pelatihan bisnis dalam franchise. Franchise. Arti franchise berasal dari kata franchising. Singkatnya, waralaba berarti hak atau kebebasan. Dalam arti luas, itu didefinisikan sebagai hak antara pemilik merek suatu produk dan pengguna merek. Franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam bahasa yang lebih umum, waralaba juga dapat diartikan sebagai usaha kemitraan. Hak ini berupa kebebasan menggunakan merek, produknya, hingga sistem operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, antara pemilik merek dan pengguna merek ada hubungan bisnis tertentu. Klasifikasi dan jenis waralaba. Sistem waralaba kemudian berkembang menjadi beragam sistem yang berbeda-beda yang dapat dikategorikan berdasarkan bentuk produk yang dijual, jenis kemitraannya, cakupan area dan sebagainya. 1. Berdasarkan produknya. A. Waralaba produk. Waralaba produk merupakan waralaba yang menawarkan produk seperti pakaian atau makanan. Contoh, Catain dan Miniso. B. Waralaba jasa. Merupakan waralaba yang menawarkan jasa seperti laundry, pendidikan dan kursus, agen perjalanan dan lain sebagainya. Contoh, Melia Laundry, Gracious Preschool and Kindergarten, dan Mom and Jo Spa. Studio foto, lembaga pendidikan. C. Waralaba gabungan. Merupakan waralaba yang tidak hanya menawarkan produk, namun juga menawarkan jasa dalam layanannya. Contoh, Martha Tilaar Salon Day Spa. 2. Waralaba berdasarkan negara asal. Waralaba mancanegara. Merupakan waralaba yang berasal dari luar Indonesia. Waralaba mancanegara cenderung lebih disukai karena merek yang sudah sangat dikenal, serta harga yang rata-rata lebih mahal. Contoh, McDonald, KFC, Miniso. Waralaba dalam negeri. Merupakan waralaba yang berasal dari Indonesia dan hasil dari pengusaha tanah air. Usaha waralaba yang berasal dari Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan kalau kamu ingin membuka usaha yang pasti dikenal oleh masyarakat. Contoh, Markobar, Alfamart, Campina, Apotek K24. 3. Waralaba berdasarkan cakupan areanya. A. Waralaba unit tunggal adalah waralaba yang dilandasi sebuah kontrak perjanjian di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk membuka dan mengoperasikan satu unit cabang atau outlet waralaba. B. Waralaba multi-unit. Waralaba multi-unit adalah perjanjian di mana franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk membuka dan mengoperasikan lebih dari satu unit. C. Development area. Dibandingkan dengan perjanjian multi-unit, dalam perjanjian development area, franchisor memberikan hak eksklusif kepada franchisee untuk pengembangan wilayah atau development area itu. Misalnya, franchisee mungkin setuju untuk membuka 5 unit selama periode 5 tahun di wilayah tertentu. D. Master franchise. Master franchise bisa dibilang anak perusahaan yang beroperasi di wilayah atau negara lain yang berbeda dari wilayah waralaba induk. 4. Waralaba paling populer. A. Waralaba makanan. Waralaba makanan dinilai sebagai salah satu jenis waralaba terbaik untuk dimiliki. Waralaba makanan biasanya berkinerja sangat baik.
Industri ini lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah dijual produknya ketimbang industri jasa. Itulah yang membuat waralaba makanan sangat menarik bagi banyak orang. B. Waralaba olahraga. Waralaba olahraga biasanya dijalankan dengan membeli lisensi sebuah tim olahraga yang memberikan hak kontraktual yang kepada seorang atau beberapa orang investor untuk memiliki atau menjalankan sebuah klub olahraga. C. Waralaba organik. Lingkungan menimbulkan tantangan tetapi juga menawarkan peluang. Waralaba yang mengkhususkan diri dalam menawarkan produk yang baik untuk lingkungan berjalan dengan sangat baik. Itu membuat bisnis hijau ini menjadi salah satu waralaba terbaik untuk dimiliki. D. Waralaba multimedia. Waralaba multimedia merupakan waralaba yang memberikan lisensi untuk memonetisasi karya turunan seperti film, karya sastra atau novel, program televisi, atau permainan video. Game waralaba multimedia menyerahkan lisensi berupa kekayaan intelektual dalam bentuk karakter alur cerita, bahkan kontrak aktor yang memperagakannya. Sifat hubungan waralaba dan bentuk hubungan franchise. A. Inti hubungan waralaba berupa perjanjian kontrak yang mengatur kebebasan franchise untuk melakukan atau menggunakan sesuatu yang merupakan milik atau hak franchisor. Ikatan perjanjian ini mengatur hubungan dan pengendalian distribusi produk atau jasa yang dijual franchise. Franchise wirausaha atau investor membayar sejumlah tertentu yang disetujui untuk memperoleh hak menjual suatu produk atau jasa tertentu, menggunakan merek dagang, cap, teknik pengoperasian, atau proses teknis yang dimiliki oleh franchisor. B. Hubungan franchise tidak hanya mencakup lisensi untuk menggunakan merek dagang tertentu atau teknik perusahaan sebagai imbalan suatu pertimbangan tertentu. Lebih dari itu, ada dua keuntungan dalam hubungan antara franchise dan franchisor sebagai berikut. Pertama, keberhasilan perusahaan waralaba menguntungkan kedua belah pihak sehingga perjanjian kontrak dapat diperpanjang, dan kedua, franchise bersedia menjaga standar operasi tertentu yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisor adalah pemilik bisnis franchise. Franchisor memiliki peran untuk memberikan izin dan hak penjualan terhadap bisnis yang dimilikinya, meliputi merek dagang, produk, serta sistem operasional. Yang telah dibentuk dalam bahasa Indonesia, franchise sering disebut waralaba. Pihak utama yang harus ada dalam menjalankan bisnis franchise adalah franchisor dan franchisee. Franchisor bertindak sebagai pemberi waralaba, sedangkan franchisee bertindak sebagai penerima waralaba. Kewajiban dari franchisor adalah menyerahkan lisensi kepada franchisee, sedangkan yang menjadi hak dari franchisor adalah 1. Logo merek dagang, trademark, nama dagang, trade name, dan nama baik, goodwill. Berikut ini keuntungan-keuntungan bisnis untuk pewaralaba. Franchisor memanfaatkan jaringan yang ada untuk ekspansi dan perluasan usaha dengan lebih cepat, mudah dan murah jika dibandingkan pertumbuhan secara organik. Menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha dan memperluas cakupan layanan. Manfaat membeli franchise bagi pelaku bisnis. 1. Akses ke merek terkenal. 2. Dukungan dalam mendirikan bisnis. 3. Menggunakan manual operasi yang standar dari perusahaan induk. 4. Dukungan operasional berkelanjutan termasuk akses ke pemasok dan pelatihan karyawan, pelatihan dan dukungan. 5. Minim resiko. 6. Kemungkinan mendapatkan pinjaman dari bank lebih besar. Evaluasi perjanjian waralaba. Usaha waralaba harus dituangkan ke dalam suatu perjanjian karena perjanjian merupakan salah satu sarana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam waralaba. Jika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai
Dengan hukum yang berlaku, perjanjian pada usaha waralaba merupakan perjanjian baku yang terdiri dari perjanjian pokok dan mencakup penggunaan merek dan rahasia dagang serta ciri khas usaha berupa sistem dan panduan manajemen, cara penjualan dan pelayanan, penataan dan tampilan gerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 3. Menurut pasal tersebut, waralaba harus memenuhi kriteria yaitu memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Biaya awal dan perpanjangan franchise. Biaya awal. Untuk biaya awal harus mempersiapkan biaya untuk operasional awal sebagai salah satu syarat dalam mendirikan usaha franchise yang meliputi tempat usaha, peralatan dan perlengkapan, stok awal, kendaraan, ongkos penggunaan HKI, dan lain-lain. Jumlahnya tentu beragam sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan. Anda bisa berdiskusi dengan pebisnis dalam industri sejenis untuk mengetahui kisaran biaya yang harus dikeluarkan. Biaya royalti. Biaya royalti hanyalah pembayaran yang harus dilakukan oleh franchisee kepada franchisor untuk melanjutkan operasi bisnis mereka di bawah merek franchise tersebut. Biaya ini dibayarkan setiap bulan kepada pemilik waralaba. Jumlah pembayaran ini juga tergantung pada pendapatan bulanan waralaba, namun persentasenya diambil sedikit. Royalti biasanya mencapai 4–12% dari pendapatan bulanan waralaba. Persentase pastinya tergantung pada industri tempat bisnis tersebut berada, lokasi usaha dan fasilitas franchise. Secara umum lokasi yang representatif untuk bisnis akan dikenakan biaya sewa yang cukup tinggi. Oleh karenanya, sebelum menentukan lokasi bisnis waralaba yang akan dijalankan, alangkah baiknya mempertimbangkan 10 hal berikut, antara lain: A. 1. Strategi bisnis. 2. Lalu lintas jalan kaki. 3. Pahami target pasar. B. 1. Kemudahan akses dan parkir. 2. Kompetisi. 3. Kedekatan dengan bisnis serta layanan lainnya. C. 1. Pastikan pandangan masyarakat dan riwayat lokasi. 2. Masuk dalam zona usaha. 3. Infrastruktur gedung dan bangunan. 4. Biaya dan fasilitas. Pelatihan bisnis dalam franchise. Ada 3 jenis utama pelatihan waralaba yang umumnya diikuti oleh sebagian besar jaringan waralaba. Pelatihan di kantor pusat. Ini adalah saat pelatihan langsung pertama dimulai dengan kantor waralaba utama sebagai tempatnya. Selama pelatihan ini, para laba baru diajak berkeliling fasilitas kantor, diperkenalkan kepada anggota tim kunci, dan diberi pengarahan tentang cara kerja model bisnis. Pelatihan biasanya berlangsung beberapa hari atau seminggu. Dilanjutkan dengan pengujian dan evaluasi untuk mengetahui kemampuan franchise. Pelatihan di tempat. Pelatihan waralaba di tempat berlangsung di lokasi waralaba baru. Seorang franchise akan dibiasakan dengan struktur bisnis, prosedur operasi standar dari bisnis franchise, cara mengoperasikan alat, jika ada, dan area lain yang berkaitan dengan operasi bisnis sehari-hari. Pelatihan ini dapat dianggap sebagai perpanjangan dari pelatihan kantor pusat. Perwakilan franchise sering hadir untuk membantu mengatur dan menjalankan franchise dengan lancar. Pelatihan yang sedang berlangsung. Seperti kebanyakan program pelatihan di sektor lain, pelatihan waralaba bukanlah acara satu kali. Waralaba harus tetap mengikuti perubahan manajemen, pembaruan produk, layanan, tren pasar, dan sebagainya. Our team: Ahmad Saifi Haidar, Penny Febrianti, Cici Anggraini.